Selanjutnya kita akan ngebahas mengenai ekspresi dan variabel pada Python. Nah, yang pertama adalah operasi matematika pada Python ya. Misalkan Anda ingin melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Nah, di sini Anda bisa straightforward, tinggal ditulis saja angkanya berapa, tambah, angka yang kedua, tambah, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk operasi penjumlahan, sehingga hasilnya adalah 160. Atau jika Anda ingin menggunakan operasi pengurangan, ya Anda dapat menulis angkanya lalu minus 60 misalkan, sehingga hasilnya adalah minus 10. Begitupun untuk operasi perkalian. Jadi Anda menuliskan dulu angkanya, lalu di sini ada tanda bintang ya untuk menandakan operasi perkalian pada Python. Lalu dikali lagi bilangan kedua sehingga hasilnya adalah 25. Selanjutnya adalah pembagian. Untuk pembagian, kita dapat menggunakan satu slash. Ya, ini untuk hasil pembagian bilangan pecahan. Atau jika Anda menggunakan double slash, maka hasilnya berupa bilangan bulat. Contoh, misalkan 25/5 hasilnya adalah 5.0. Atau jika 25 dibagi 6 hasilnya adalah 4,166. Berbeda halnya jika Anda menggunakan double slash, 25 dibagi 5 hasilnya 5 karena memang bilangan bulat. Lalu yang kedua 25 double slash 6. Kita lihat hasilnya adalah 4. Ya, karena memang double slash ini untuk hasilnya berupa bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita ingin melihat derajat operatornya seperti apa. Misalkan kita memiliki 2 dikali 60 ditambah 30, yang mana yang lebih dahulu yang akan dilakukan oleh operasi ini. Nah, di sini ada pangkatnya. Artinya, semua yang ada di dalam kurung, maka dia akan dioperasikan yang pertama kali. Lalu yang kedua adalah pangkat, yang ketiga adalah kali dan bagi, dan yang keempat adalah tambah dan kurang. Contoh, misalkan 2 dikali 60 ditambah 30 hasilnya adalah 120. Nah, lalu kalau kita melihat seperti ini, 2 dikali 60 ditambah 30. Kita tahu bahwa kali dan bagi dia ada di atas dibandingkan dengan tambah dan kurang. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 60 terlebih dahulu, baru ditambah 30. Nah, ini adalah hasilnya, 150. Begitupun pada contoh yang kedua, 30 ditambah 2 dikali 60, ini dulu yang dilakukan, baru ditambah 30. Seperti itu untuk operasi matematika. Lalu jika kita menambahkan dalam kurung terlebih dahulu, sebelum kita lakukan perkalian, artinya 30 ditambah 2 akan dilakukan pertama kali, sehingga hasilnya menjadi 32. Nah, selanjutnya 32 ini dikalikan dengan 60, sehingga hasilnya adalah 1920. Lalu kita akan membahas mengenai variabel. Ya, variabel ini adalah sesuatu untuk menyimpan nilai. Contoh, my underscore variable sama dengan 1. Ya, artinya adalah my variable merupakan angka 1. Lalu ketika kita mengubah di bawahnya my variable sama dengan 10, walaupun sama ya dua-duanya my variable, my underscore variable, namun di bawahnya kita mendefinisikan angka 10. Berarti sekarang udah berubah angkanya menjadi 10. Ya, jadi urutan ya. Jadi yang pertama kali dia my variable 1, 1, 1, lalu di bawahnya ada my variable lagi dijadikan angka 10, artinya yang tadinya 1 di replace menjadi angka 10. Contoh yang lain, misalkan kita punya variabel X. X itu adalah penjumlahan dari 43, 60, 16, dan juga 41. Sehingga variabel yang disimpan adalah hasil dari penjumlahan tersebut, yaitu 160. Contoh selanjutnya, misalkan kita tadi ya sudah mendefine bahwa X sama dengan 160, lalu kita punya variabel kedua. Variabel kedua ini adalah Y, di mana Y ini sama dengan X dibagi 60.
Berarti X-nya sudah kita define sebelumnya, yaitu 160. Sehingga Y itu adalah 160 dibagi 60. Hasilnya adalah 2,66. Nah, kita cek tipenya apa, 2,66 ini. Lalu kita tulis type dalam kurung X. X ini ada relasi dengan yang sebelumnya. Ya. Sekarang kita ubah X-nya sama dengan X dibagi 60. Jadi X sebelumnya kita udah tahu ya, 160 bagi 60. Berarti X yang kedua hasilnya adalah 2,66. Ini yang terakhir. Dan kita cek tipenya berupa float. Atau contoh yang lainnya, misalkan kita punya total underscore minute. Ya, ini dalam bentuk menit ya, 43 ditambah 42 ditambah 57, totalnya adalah 142. Ingin kita ubah ke dalam bentuk hour atau jam ya, di mana jam itu adalah menit dibagi 60. Sehingga total menitnya dibagi 60, hasilnya adalah 2,367 jam. Seperti itulah dalam mendefinisikan variabel pada pemrograman Python. Sebetulnya untuk pemrograman lain pun sama seperti itu ya, dalam mendefine variabel, hanya yang membedakan ada di bagian sintaksnya saja. Selanjutnya kita akan mempraktekannya pada Jupyter Notebook. Baik, yang pertama tadi ya, penjumlahan antara angka-angka yang sudah kita bahas sebelumnya, 43 tambah 60 tambah 16 tambah 41, hasilnya 160. Lalu untuk operasi pengurangan, misalkan 50 dikurangi 60, hasilnya minus 10. Atau tadi ya perkalian, 5 dikali 5, 25. Lalu 25 dibagi 5, dia sama dengan 5. Selanjutnya kita cari lagi untuk ekspresi pembagian ya, yang 25 dibagi 5, atau misalkan 25 dibagi 6, atau misalkan kita menggunakan double slash seperti ini. Ya, hasilnya masih sama 5 ya, namun di sini tidak ada angka di belakang komanya. Kalau kita ini double slash, cek, hasilnya adalah 6. Seperti itu. Lalu kita ingin melihat tadi ya, operasi ekspresi matematika yang didahulukan seperti apa. Ini 30 ditambah 2 dikali 60, yaitu 150. Atau jika Anda ingin menggunakan operasi dalam kurung, sehingga 30 ditambah 2 dilakukan terlebih dahulu sebelum dikalikan 60, maka hasilnya adalah 1920. Selanjutnya kita akan mencoba membuat variabel X sama dengan penjumlahan angka-angka tersebut. Ya, sudah kita udah di save ya. Lalu kita cetak X-nya berapa? X, nah dia 160. Selanjutnya adalah Y sama dengan X dibagi 60. Lalu kita panggil lagi Y-nya berapa di bawahnya? Y-nya adalah 2,6666. Atau misalkan kita ingin mengubah X yang tadinya adalah 160 diubah ke dalam X yang baru, di mana hasilnya adalah X dibagi 60. Sehingga ketika kita mendefine X yang baru, hasilnya sudah berbeda, yaitu 2,666. Ya, karena di sini kita mendefine ulang X-nya yang tadinya 160 menjadi X dibagi 60. Lalu contoh selanjutnya mengenai penjumlahan menit. Ya, misalkan kita punya menit, hasilnya seperti itu, total menit. Lalu kita ingin mengubah ke dalam bentuk jam. Sini di mana total jam adalah total menit dibagi 60. Lalu kita cek berapa hasilnya. Total hours dengan 2,3667. Seperti itulah untuk operasi matematika ya pada pemrograman Python dan juga mendefinisikan variabelnya.